Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang chi-square ini atau bisa disebut dengan uji chi kuadrat. Nah, untuk pengertian chi-square sendiri atau chi kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan adalah frekuensi yang nilainya dapat dihitung secara teoritis, sedangkan frekuensi observasi adalah frekuensi yang nilainya didapat dari hasil percobaan. Gitu. Nah, metode chi-square digunakan untuk mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang diselidiki atau frekuensi hasil observasi 0 ini dengan frekuensi yang diharapkan FH dari sampel, apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, untuk membatasi permasalahan seperti ini, maka perlu diadakan teknik pengujian dinamakan pengujian X kuadrat atau chi-square. Nah, itu. Jadi, chi-square itu kita akan membandingkan penelitian kita yang kita lakukan dengan teori yang ada di buku. Itu. Apakah ada perbedaan atau tidak dari yang diuji coba dengan teori yang ada di buku, perhitungan yang ada di buku. Nah, lanjut untuk pengujian chi-square. Cara pengujian chi-square, pertama buatlah hipotesis berbentuk kalimat. Tetapkan tingkat signifikan. Hitunglah nilai X kuadrat atau chi-square. Buatlah kaidah keputusan, yaitu jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka tolak H0, artinya signifikan. Lalu cari X kuadrat tabel dengan menggunakan tabel X kuadrat chi-square. Kemudian buatlah perbandingan antara X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel yang berakhir kesimpulan. Itu ya. Jika hitungnya lebih besar dari atau sama dengan X tabel, maka 0 ditolak. Ini rumusnya. X kuadrat nilai chi-square F0 frekuensi observasi yang diobservasi, FH frekuensi yang diharapkan. Ini teori, ini empiris, maksudnya yang ini hasil penelitian, ini teori dari buku. Nah, rumus mencari FH ini FH sigma FK dikali sigma FB. FH tadi frekuensi harapan, FK frekuensi pada kolom, FB frekuensi pada baris, FT sigma T jumlah keseluruhan baris atau kolom. Contoh, diadakan penelitian oleh Universitas Profesor Mustafa Beragama yang tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan gerakan disiplin nasional (GDN) antara pegawai di BAK, sekolah pasca sarjana, dan lingkungan dekan. Sampel diambil sebanyak 725 orang yang menyebar BAK 275, pasca 250, dan lingkungan dekan 200 orang. Berarti total frekuensi tadi 725. Ini tabelnya, bentuk tabelnya. Nah, hasilnya ini tinggi 150 orang, cukup 75, rendah 60 dari yang BAK. Pasca ini 75, 150, dan 25. Ini tabelnya bisa dilihat sendiri. Kita jumlah samping 275, 250, 200 ke bawah. Itu yang tinggi 375, cukup 250, rendah 100, ditotalkan masing-masing 725 gitu ya. Kalau totalnya salah berarti salah ngitung, jadi harus dipastikan dia harus sama ya perhitungannya. Oke, lanjut. Langkah-langkah menjawab, tadi kan membuat hipotesis. Nah, H0-nya adalah ada perbedaan yang signifikan antara pegawai PAK, sekolah pasca, dan lingkungan dekan dalam pelaksanaan GDN. H0-nya, tidak ada pelaksanaan yang signifikan antara pegawai PAK, sekolah pasca sarjana, dan lingkungan dekan dalam pelaksanaan GDN. Langkah kedua, kita mencari frekuensi yang diharapkan atau FE pada tiap sel dengan rumus ini. Dari ini ya, dari yang sebelumnya itu, berarti 375 dikali 275 dibagi 725. 375 dikali 250, 375 kali 200 dibagi 75, 250 kali 275 per 725, dan seterusnya. Ini
Dari sini kita mencari C kuadrat. Ini rumusnya C kuadratnya. Sigma dari FO dikurangi FH kuadrat per FH. 150 dikurangi 142,24. Nah, kuadrat per 142,24 kuadrat. Nah, dapat dari mana ini? Ini ya, 50 ini. Ini dikurangi ini 142,24 per 142,24. Nah, berlaku juga yang lain. 75 juga tadi, 75 dikurangi 94,83 per 94,83. Ini dikurangi dulu ya. Dan semuanya dihitung lalu dijumlahkan. Nilai akhirnya adalah 130,24. Angka 4, mencari S kuadrat tabel. Ini rumusnya. DK K-1 kali B-1 K kolom B baris. Kebetulan kolom dan barisnya sama-sama 3. Bisa dikurangi, dikalikan ketemu 4. Alfanya di sini kita mencari 2. Untuk yang digunakan bebas mau yang mana. Untuk alfa 0,01 ini tabel C-square-nya 0,01 4 13,28. Betul kan ini ya? Ini 11,28. Untuk 0,05 berapa? 9,49 ini. Betul ya. Nah, oke lanjut. Nah, untuk X kuadrat hitungnya tadi berapa? 130,24 nih. Dan X tabelnya, kuadrat tabelnya yang diambil 13,28 ya. Ternyata dia lebih dari, maka H0 ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan yang signifikan. Jadi, ada perbedaan yang signifikan antara pegawai BAK, sekolah pascasarjana, lingkungan dekan dalam pelaksanaan GDN. Pegawai lingkungan dekan cenderung melaksanakan GDN dengan predikat yang rendah karena kurang disiplin, kurang patuh, kurang mau mengindahkan peraturan yang direncanakan oleh pemerintah melalui instansinya masing-masing. Seperti itu. Nah, oke lanjut di sini untuk variabel tunggal. Nah, ini variabel yang dianalisis pada C-square. Sampelnya hanya terdiri dari satu kategori saja. Nah, sebelumnya tadi apa? Terdiri dari 2 kategori. Seperti itu. Contoh, ini ada 24 guru SLTP X diwawancarai berkenaan dengan pendidikan sebuah koperasi di sekolahnya. 9 orang menganggap koperasi ada manfaatnya, 8 ada koperasi, tidak ada koperasi sama saja, 7 tidak berpendapat apa-apa tentang koperasi. Nah, untuk keperluan penelitian di atas diperlukan frekuensi teoritis sebagai perbandingan frekuensi hasil observasi. Nah, biasanya frekuensi teoritis ditentukan menurut keadaan bila setiap pendapat tidak ada perbedaan frekuensinya. Ini rumus hipotesisnya. H0 tidak dapat perbedaan, H1 terdapat perbedaan. Menghitung X kuadrat hitung. Nah, ini tabelnya dari soal tersebut dibuat tabel. Ini pendapatnya bermanfaat, tidak ada sama saja, tidak berpendapat. Ini FO-nya, FH-nya ini teori yang ada. Lalu dikurangi dari FO dikurangi FH. 9 8, 1 dikurangi semua. Lalu dikuadratkan, dari pengurangan dikuadratkan dibagi FH, berarti 1 kuadrat dibagi 8, 0,125, 0 bagi 8, 0 kuadrat dibagi 8, 0, dan 1 kuadrat bagi 8, 0,125, jumlahkan 0,25. Maka ini sebagai apa? X kuadrat hitung, ketemu 0,25. Nah, lanjut mencari X kuadrat tabel. Ini alfanya menggunakan 0,05. Karena banyak barisnya ada 3 ini, 3 betul. Nah, setelah dilihat di tabel ketemu 5,99. Bisa kalian cek sendiri caranya seperti sebelumnya itu. Nah, ini ternyata
Tadi kan X hitungnya 0,25. Ini stabilnya 5,99. Ya. Kan tadi jika X kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan X kuadrat tabel, 0 ditolak. Nah, sedangkan di sini X kuadrat tabel dia lebih besar, maka 0 diterima. H1 ditolak, artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi teoritisnya. Seperti itu. Kesimpulan, hasil pengujian hipotesis yang menerima H0 memperlihatkan bahwa meskipun pendapat guru yang menerima koperasi itu paling banyak 9, hal ini tidaklah dapat dijadikan alasan bagi pemimpin sekolah untuk memutuskan jadi didirikannya koperasi. Paling tidak, usul pendirian koperasi hendaknya dipertimbangkan kembali, hingga guru-guru yang diwawancarai menyatakan persetujuan tentang pendirian koperasi. Gitu. Oke, lanjut. Uji X kuadrat untuk variabel ganda. Nah, ini caranya sama saja dengan yang sebelumnya, yang saya jelaskan sebelum variabel tunggal. Cuman di sini dibuat tabel seperti itu. Jadi untuk pengerjaannya bebas, secara kalian mau dibuat tabel tidak apa-apa, juga tidak apa-apa. Jadi saya membuat dua opsi cara pengerjaannya. Dan di sini ada 200 siswa, SMU dijadikan sampel. Penelitian yang bertujuan mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal apresiasi sastra antara siswa laki-laki dan perempuan yang diketahui, dan frekuensi gemar membaca puisi, gemar menulis cerpen, dan gemar menulis kritik sastra. Nah, ini tabelnya dari data sebelumnya itu. Nah, ada yang A itu yang gemar puisi, B saran, C senang memberi kritik sastra. Ini yang perempuan dijumlahkan antar baris dan kolom. Ini 125 yang laki-laki, perempuan 75, dan ke bawah juga yang puisi, cerpen dijumlahkan semua dari sini. Nah, dapat ini. Dapat dari mana ini? 40 yang pertama, 40 berarti kan ini si A adanya 40. Lalu yang kedua 37,5. Ini bisa kalian lihat di bawah ini. 125 dikali 60 dibagi 200. Nah, itu ya. 62,5. 125 dikali 100 dibagi 200. Ini dari sini ya. 125 dikali 60 dibagi 200. Tulis di sebelahnya sini. 125 dikali 100 dibagi 200. Tulis. Jadi 60 per hasilnya itu. 125 dikali 40 dibagi 200. Ini. Lalu yang berikutnya yang bawah ini, 75 dikali 60 dibagi 200 per, jadi 20 tadi per ini. Bukan per sih, membagi ini hasilnya. Ini hasilnya. Perhitungannya bisa dilihat di bawah ini ya. Nih. Nah, lalu dari tabel di atas, ini FO-nya, ini FO harusnya. Salah ini. FO juga O harusnya. Nah, ini tadi perhitungan tadi. Lanjut di FO-nya dikurangi EVA, berarti 40 dikurangi 37,5, semuanya dikurangi. Jika FO dikurangi EVA benar perhitungannya, pasti nilai akhirnya sama dengan 0. Seperti itu ya. Lanjut di FO dikurangi EVA kuadrat 6,25. Ini dikuadratkan semua, lalu dibagi, berarti 62,5 dibagi 37,5, ketemu 0,17 pembulatan ini. Ini juga 6,25 dibagi 62,5 dijumlahkan. Nah, nilai akhir ini sebagai hasil dari Chi square atau Chi kuadratnya itu 0,72 seperti itu. Hipotesis yang diuji. H0 apa? Tidak terdapat perbedaan. H1 terdapat perbedaan. Nah, lalu dicari dB-nya. Alfanya menggunakan 0,05, dB-nya barisnya tadi ada laki-laki dan perempuan 2, berarti 2 dikurangi 1, kolomnya tadi ada 3,
ada 3 apresiasi sastra itu ya. Berarti 3 dikurangi 1, lalu dikalikan ketemu 2. Untuk S kuadrat tabelnya ketemu 5,991. Nah, bisa kalian coba sendiri membaca tabelnya. Jika bingung, bisa diulangi materi yang sebelumnya ini, tinggal dimundurkan saja ya. Ternyata S kuadrat tabel lebih besar daripada S kuadrat hitung. H0 diterima. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal apresiasi sastra. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.